Ini 15 soft skill underrated. Sering dianggap nggak penting tapi bisa melejitkan karir dan kesuksesan lo. Siap? Gua bongkar habis rahasianya di sini, bro. Lo pikir lo jagoan karena lo pintar debat. Lo pikir lo hebat karena lo kerja cepat. Tapi kenapa karir lo mentok di situ aja? Kenapa orang malas kerja sama lo? Jawabannya menyakitkan. Karena lo miskin empati dan lo kaku. Kita buka mata lo lewat buku The Go-Giver karya Bob Wood. Dia menampar lo dengan hukum memberi lebih dari mengambil. Lo miskin karena lo pelit ilmu. Lo hitung-hitungan sama rekan kerja. Bob Wood mengajarkan strategi sukses yang aneh. Fokuslah pada seberapa banyak nilai yang lo beri, bukan seberapa banyak uang yang lo dapat. Tugas lo mulai besok adalah lakukan hal gila. Kerjakan tugas tambahan tanpa minta lembur. Kenalkan teman lo ke relasi tanpa minta komisi. Traktir kopi satpam kantor lo. Jadilah mata air bukan pipa penyedot. Analogi sederhananya adalah oli mesin. Lo harus melumasi mesin dulu, baru mesinnya jalan kencang. Kebaikan lo adalah pelumas yang bikin rezeki lancar. Jangan jadi pasir yang bikin mesin macet. Oh ya, khusus buat hal ini, lo harus hati-hati. Biar lo nggak berakhir jadi sapi perah yang cuma dimanfaatkan. Menjadi go-giver itu artinya lo bertindak sebagai investor nilai, bukan donatur bodoh. Lo memberikan kebaikan secara brutal di awal, sebagai tes mental, untuk melihat siapa yang layak ada di lingkaran lo. Jika lo memberi dan mereka membalas dengan respek atau kinerja, gas terus. Tapi, jika lo memberi dan mereka malah ngelunjak atau memanipulasi, tutup keran kebaikan lo detik itu juga tanpa rasa bersalah. Ingat, lo memberi karena lo kaya hati dan berkuasa, bukan karena lo lemah dan butuh validasi. Jadi pastikan lo cuma menyiram tanah yang subur, bukan menyiram batu yang nggak akan pernah berbuah. Pindah ke ketenangan batin lewat buku Stillness is the Key. Penulisnya Ryan Holiday mengajarkan kekuatan diam. Lo panikan, lo gampang stres. Ada masalah dikit lo teriak atau ngeluh di sosmed. Itu tanda jiwa lo berisik dan lemah. Ryan Holiday bilang ketenangan adalah senjata rahasia pemimpin. Saat dunia kacau, lo harus jadi satu-satunya yang waras. Tugas lo adalah latihan respon lambat. Kalau ada email marah, jangan langsung balas. Tarik napas 5 detik sebelum bicara. Jalan kaki sendirian, tanpa HP setiap sore. Hening itu bukan kosong tapi penuh strategi. Analogi sederhananya adalah mata badai. Di pinggir badai, anginnya menghancurkan rumah. Di tengah mata, badai udaranya tenang. Jadilah mata badai yang diam di tengah kekacauan kantor. Orang akan berlindung ke lo. Belajar cara memikat orang lewat buku Captivate. Penulisnya Vanessa Van Edwards, seorang peneliti perilaku manusia. Lo sering dianggap sombong padahal lo cuma canggung. Lo masuk ruangan dan orang merasa tidak nyaman. Vanessa bilang, karisma itu bukan sihir. Karisma itu adalah sinyal yang lo kirim. Salah satu sinyal terkuat adalah tangan. Kalau lo bicara, jangan sembunyikan tangan di saku. Itu sinyal bahaya bagi otak purba manusia. Tugas lo adalah tunjukkan telapak tangan saat bicara. Gunakan gerakan tangan yang terbuka. Tatap mata orang dan anggukkan kepala. Analogi sederhananya adalah bandara. Petugas bandara pakai rompi terang dan tongkat bercahaya, biar pesawat tahu kemana harus parkir. Bahasa tubuh lo adalah tongkat bercahaya itu. Arahkan orang untuk mendarat nyaman di dekat lo. Kita masuk ke seni mendengar lewat buku Just Listen. Karya Mark Goulston, seorang psikiater penanganan bunuh diri. Lo pikir komunikasi itu soal jago ngomong? Salah. Komunikasi itu soal bikin orang merasa dipahami. Lo sering memotong pembicaraan orang buat kasih solusi. Itu bukan empati, itu arogansi. Mark mengajarkan teknik bernama palindrom. Ulangi kata-kata mereka mundur ke depan. Tugas lo adalah diam saat orang curhat, jangan kasih nasihat kalau tidak diminta. Cukup bilang, oh jadi lo merasa kecewa ya? Biarkan mereka muntahkan emosinya sampai habis. Analogi sederhananya adalah, luka bernanah. Nanahnya harus keluar semua, baru bisa dikasih obat. Kalau lo tutup lukanya, cepat-cepat nanahnya busuk di dalam. Biarkan mereka sembuh dengan mendengarkan. Bongkar fokus lo dengan buku Indistractable karya Nir Eyal. Lo bangga bisa multitasking. Padahal multitasking itu cuma cara cepat jadi bodoh. Lo kerja sambil balas chat sambil nonton YouTube. Hasilnya semua kerjaan lo kualitasnya sampah. Nir Eyal menampar lo dengan konsep menjadi tak terdistraksi. Pria yang tidak bisa fokus tidak bisa dipercaya. Tugas lo adalah matikan notifikasi HP saat kerja. Jadwalkan waktu khusus buat cek sosmed. Jangan biarkan HP memperbudak perhatian lo. Analogi sederhananya adalah sinar matahari. Kalau sinarnya menyebar, dia cuma bikin hangat. Kalau sinarnya difokuskan pakai kaca pembesar, dia membakar kertas. Bakar target lo dengan fokus yang tajam. Pelajari etika digital lewat buku Digital Minimalism.
Penulisnya Cal Newport, profesor yang anti sosmed. Lo kecanduan like dan komentar orang asing. Lo pamer makanan sebelum dimakan. Itu norak dan menurunkan wibawa lo. Cal Newport bilang, jadilah minimalis digital. Gunakan teknologi sebagai alat bukan sebagai hiburan. Tugas lo adalah hapus aplikasi yang bikin lo cemas. Jangan bawa HP ke meja makan. Jangan bawa HP ke kamar mandi. Hargai orang di depan lo, lebih dari layar kaca. Analogi sederhananya adalah makanan junk food. Sosmed itu enak tapi nol gizi. Kalau lo makan itu terus otak lo obesitas. Dietlah biar pikiran lo sehat. Masuk ke level kepemimpinan lewat buku Leaders Eat Last, karya Simon Sinek, yang membedah biologi kepemimpinan. Lo mau jadi bos, biar bisa nyuruh orang, biar bisa pulang cepat dan makan enak. Itu mental bos rendahan. Simon bilang, pemimpin sejati makan paling terakhir. Dia pastikan anak buahnya kenyang dan aman dulu. Tugas lo adalah lindungi tim lo dari tekanan atas. Kalau ada kesalahan, ambil tanggung jawabnya. Kalau ada pujian, berikan ke tim lo. Analogi sederhananya adalah orang tua. Ayah tidak makan daging kalau anaknya masih lapar. Ayah pasang badan kalau ada bahaya masuk rumah. Jadilah ayah bagi tim lo. Belajar ngobrol asik lewat The Fine Art of Small Talk. Penulisnya Deborah Fine yang dulu sangat pemalu. Lo benci basa-basi karena lo pikir itu palsu. Padahal basa-basi adalah jembatan menuju obrolan dalam. Lo sering diam di pojokan saat pesta. Deborah mengajarkan teknik bertanya. Jangan tanya jawaban ya atau tidak. Tanya pertanyaan terbuka. Tugas lo adalah siapkan 3 pertanyaan andalan. Tanya proyek apa yang sedang seru dikerjakan. Tanya cerita di balik barang yang mereka pakai. Jadilah detektif kehidupan orang lain. Analogi sederhananya adalah pemanasan olahraga. Lo nggak bisa langsung angkat beban berat tanpa peregangan. Basa-basi adalah peregangan sosial, biar nggak kram. Kuasai emosi lewat buku Emotional Intelligence karya Daniel Goleman. Lo pikir cowok itu nggak boleh baper. Akhirnya lo meledak karena menahan emosi. IQ tinggi bikin lo diterima kerja. EQ tinggi bikin lo naik jabatan. Goleman bilang kenali emosi lo saat dia muncul. Jangan dilawan tapi dinamai. Tugas lo adalah sadari saat lo mulai marah. Bilang dalam hati gue lagi marah karena merasa dihina. Saat lo menamai emosi, kuasa emosi itu hilang. Analogi sederhananya adalah menyetir mobil. Emosi adalah penumpang yang rewel di belakang. Dengarkan suaranya, tapi jangan kasih dia pegang setir. Lo tetap sopirnya. Belajar prioritas lewat buku Essentialism karya Greg McKeown. Lo sibuk tapi nggak produktif. Lo iyain semua ajakan teman. Lo kerjakan semua tugas orang lain. Greg bilang lo harus belajar seni berkata tidak. Kalau itu bukan ya yang mantap, maka itu tidak. Hanya kerjakan hal yang esensial. Tugas lo adalah tolak ajakan yang nggak penting. Bilang maaf, gue lagi fokus proyek lain. Jangan merasa bersalah karena menjaga waktu lo. Analogi sederhananya adalah lemari baju. Kalau lo simpan semua baju bekas lemari, lo penuh sesak, buang yang jelek biar baju bagus lo kelihatan. Hidup lo adalah lemari itu. Ubah pola pikir lewat buku Mindset karya Carol Dweck. Lo takut gagal karena gengsi. Lo pikir bakat itu sudah takdir dari lahir. Carol Dweck membedakan fixed mindset dan growth mindset. Orang fix merasa pintar itu bakat. Orang growth merasa pintar itu hasil latihan. Lo harus mencintai proses belajar yang sulit. Tugas lo adalah ganti kata-kata lo. Jangan bilang gua nggak bisa ini. Bilang gua belum bisa ini, tapi gua akan belajar. Analogi sederhananya adalah otot. Otot harus dirusak dulu. Saat latihan biar tumbuh besar. Kegagalan adalah proses perusakan otot mental lo. Nikmati sakitnya biar lo tumbuh. Belajar negosiasi lewat buku Getting to Yes. Karya Roger Fisher, ahli negosiasi Harvard. Lo kalau debat maunya menang sendiri. Lawan bicara lo harus kalah telak. Itu cara bikin musuh, bukan kesepakatan. Fisher mengajarkan pisahkan orang dari masalahnya. Keras pada masalah, tapi lembut pada orangnya. Cari solusi menang-menang atau win-win. Tugas lo adalah cari kepentingan di balik posisi. Jangan tanya apa maunya, tapi kenapa dia mau itu. Analogi sederhananya adalah membagi kue. Daripada rebutan potongan kue yang kecil, mending kerja sama bikin kuenya jadi besar. Biar semua dapat potongan besar. Pelajari kebaikan modern lewat 12 and a Half. Penulisnya Gary Vaynerchuk, pebisnis yang sangat humanis. Lo pikir baik itu lemah. Lo pikir pebisnis harus kejam. Gary V bilang kebaikan hati adalah strategi bisnis terbaik. Namanya kin cendor atau kejujuran yang baik. Tugas lo adalah kritik orang tanpa menghina. Berikan masukan yang membangun, bukan menjatuhkan. Tanya kabar rekan kerja yang kelihatan sedih. Analogi sederhananya adalah madu dan cuka. Lo bisa tangkap lebih banyak lalat pakai madu daripada cuka. Orang lebih mau kerja buat bos yang baik. Pahami perubahan lewat buku Switch, karya Chip dan Dan Heath. Lo mau berubah tapi susah banget. Lo mau diet tapi gagal terus. Mereka bilang, lo harus arahkan penunggang dan gajah.
penunggang adalah logika lo, gajah adalah emosi lo, jalan adalah lingkungan lo, tugas lo adalah permudah jalan lo untuk berubah. Kalau mau diet, jangan simpan jajan di kulkas. Siapkan baju olahraga di samping kasur. Analogi sederhananya adalah air sungai. Ubah arah sungainya, maka air akan mengalir ke sana. Jangan lawan arus tapi bikin saluran baru. Terakhir belajar hadir utuh lewat The Power of Now, karya Eckhart Tolle, guru spiritual modern. Lo hidup di masa lalu penuh penyesalan, atau lo hidup di masa depan penuh kecemasan. Lo tidak pernah ada di sini saat ini. Tolle bilang, kekuatan hanya ada di saat ini. Masa lalu sudah mati, masa depan belum lahir. Tugas lo adalah nikmati kopi lo saat minum kopi. Rasakan air saat mandi. Jangan mikir utang saat main sama anak. Hadir utuh. Analogi sederhananya adalah napas. Lo nggak bisa napas buat kemarin atau besok. Lo cuma bisa napas buat sekarang. Hiduplah seperti napas itu. My brother, 15 soft skill ini tidak diajarkan di kampus. Tidak ada sertifikatnya. Tapi ini yang membedakan pria dewasa dari bocah tua. Praktekkan satu persatu. Jangan buru-buru. Jadilah pria yang kehadirannya menenangkan, perkataannya didengarkan, dan kebaikannya dikenang. Gue bangga sama lo. Gue bangga karena lo memilih untuk mendengarkan ini. Kebanyakan cowok di luar sana sibuk malas-malasan atau kejar dopamin instan. Tapi lo beda. Lo sadar kalau pondasi gedung pencakar langit itu ada di bawah tanah. Gak kelihatan, tapi menahan beban ribuan ton. Soft skill yang baru saja kita bahas adalah pondasi itu. Lo mungkin merasa ngeri. 15 jurus itu banyak banget, bro. Gimana cara gue mempraktekkan semuanya tanpa jadi gila? Tenang, kita gak akan telan bulat-bulat sekaligus. Kita akan potong kecil-kecil. Kita jadikan menu makanan harian selama 1 minggu. 7 hari ke depan adalah masa inkubasi. Kita akan tanam bibit-bibit karakter ini pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Perubahan karakter itu maraton, bukan lari sprint. Siapkan hati lo. Mari kita mulai perjalanan ke dalam diri. Hari pertama adalah hari kedalaman dan ketenangan. Hari ini kita fokus pada dunia batin lo. Kita ambil ilmu dari Stillness is the Key dan The Power of Now. Musuh lo hari ini adalah kebisingan dan kecemasan. Misi lo dimulai begitu lo bangun tidur. Jangan sentuh HP lo di 1 jam pertama. Itu racun pagi hari. Duduk diam di pinggir kasur atau di teras. Minum air putih pelan-pelan. Rasakan air itu membasahi tenggorokan lo. Hadir utuh di momen ini. Saat lo mandi rasakan sabun di kulit lo. Jangan mandi sambil mikirin utang atau kerjaan. Mandi ya mandi. Di kantor atau di kampus lo akan diuji. Akan ada email yang bikin emosi atau teman yang nyebelin. Saat itu terjadi panggil Ryan Holiday. Tarik napas 5 detik. Tahan 3 detik. Hembuskan 7 detik. Jangan bereaksi seperti botol soda yang dikocok. Jadilah seperti air di danau yang tenang. Batu dilempar ke danau, cuma bikin riak kecil, lalu hilang. Tugas lo hari ini adalah menjadi pengamat pikiran lo sendiri. Kalau lo cemas, bilang, oh gue lagi cemas. Jangan dilawan amati saja sampai dia lewat. Analogi hari ini adalah stem gitar. Sebelum gitar dimainkan, dia harus disetting biar suaranya indah. Ketenangan pagi ini adalah proses setting jiwa lo. Biar seharian, nada lo nggak false. Hari kedua adalah hari fokus dan esensi. Hari ini kita tajamkan pikiran lo. Kita panggil Nir Eyal dan Greg McKeown dari Indestructible dan Essentialism. Musuh lo hari ini adalah notifikasi dan rasa sungkan. Misi lo adalah melindungi perhatian lo, seperti melindungi nyawa. Begitu, sampai di tempat kerja, aktifkan mode pesawat atau mode jangan ganggu. Pilih satu tugas paling penting hari ini. Satu saja, kerjakan tugas itu selama 90 menit tanpa putus. Kalau ada teman ngajak ngopi saat jam kerja, tolak dengan sopan. Bilang, maaf bro, gue lagi in the zone. Nanti ya pas istirahat, jangan merasa bersalah. Menjaga waktu lo adalah bentuk harga diri. Sore harinya lakukan audit digital ala Cal Newport. Hapus satu aplikasi yang cuma buang waktu lo. Unfollow akun gosip yang bikin otak lo kotor. Hari ini lo belajar jadi minimalis. Sedikit tapi berkualitas. Analogi hari ini adalah pemangkasan pohon bonsai. Bonsai yang indah itu hasil dari pemangkasan ranting yang tidak perlu. Hidup lo adalah bonsai itu. Potong kegiatan sampah, biar energi lo lari ke dahan utama yang bikin lo tumbuh. Hari ketiga adalah hari koneksi dan karisma. Hari ini kita keluar dari gua dan menyapa dunia. Kita gandeng Vanessa Van Edwards dan Deborah Fine. Musuh lo hari ini adalah rasa canggung dan HP lo sendiri.
Misi lo adalah menjadi manusia paling hangat di ruangan. Saat lo jalan, angkat dagu lo dan buka bahu lo. Jangan masukkan tangan ke saku celana. Biarkan tangan lo terlihat. Itu sinyal purba. Kalau lo tidak bawa senjata dan lo aman. Senyum ke orang yang lo temui. Bukan senyum palsu, tapi senyum yang sampai ke mata. Saat ngobrol jangan tanya kabar doang. Tanya pertanyaan jembatan. Tanya apa highlight minggu ini bro. Atau tanya project apa yang lagi bikin lo semangat. Dengarkan jawabannya. Lihat mata mereka. Anggukan kepala lo tanda lo mengerti. Bikin orang merasa dirinya menarik. Ingat orang lupa apa yang lo katakan. Tapi mereka ingat gimana perasaan mereka saat dekat lo. Tugas lo adalah bikin 3 orang tersenyum hari ini. Analogi hari ini adalah api unggun. Di malam yang dingin, orang akan mendekat ke api unggun buat cari hangat. Jadilah api unggun itu. Pancarkan kehangatan, biar orang nyaman di dekat lo. Hari keempat adalah hari empati dan mendengar. Hari ini kita belajar menutup mulut dan membuka hati. Kita belajar dari Mark Goulston dan Daniel Goleman. Musuh lo hari ini adalah ego lo, yang pengen kelihatan pintar. Lo pasti gatal, pengen kasih nasihat, atau memotong omongan orang. Tahan lidah lo. Misi lo hari ini adalah menjadi telinga raksasa. Cari 1 orang teman atau pasangan lo. Tanya gimana perasaan mereka hari ini. Lalu diam, biarkan mereka cerita. Gunakan teknik palindrom. Ulangi kata-kata kunci mereka. Kalau dia bilang, gua capek banget sama bos gue, lo jawab capek sama bos ya. Itu akan memancing mereka cerita lebih dalam. Jangan kasih solusi, kecuali diminta. Validasi perasaan mereka. Bilang wajar kok lo marah, gue juga bakal marah kalau dikituin. Rasakan keajaiban yang terjadi. Mereka akan merasa sangat dekat sama lo. Padahal lo cuma diam dan mengangguk. Analogi hari ini adalah tong sampah emosi. Kadang orang cuma butuh tempat buang sampah emosi mereka. Jadilah tong sampah yang bersih dan kuat. Terima sampah mereka, biar hati mereka lega. Itu ibadah yang sunyi, my brother. Hari kelima adalah hari kepemimpinan dan pelayanan. Hari ini kita belajar jadi pemimpin, walau lo belum jadi bos. Kita serap ilmu Simon Sinek dan Bob Wood. Musuh lo hari ini adalah rasa pelit dan hitung-hitungan. Misi lo hari ini adalah memberi lebih. Lakukan 5-minute favor atau bantuan 5 menit. Bantu teman lo beresin meja. Bantu angkat galon air di kantor. Atau traktir kopi office boy. Lakukan tanpa mengharap imbalan atau pujian. Kalau ada masalah di tim lo, jadilah orang pertama yang pasang badan. Jangan salahin orang lain. Bilang ini tanggung jawab kita, bareng gua bantu beresin. Pemimpin bukan soal jabatan di kartu nama. Pemimpin adalah orang yang bikin orang lain merasa aman. Jadilah go giver. Berikan nilai tambah di setiap interaksi. Kalau lo jualan, kasih bonus tips gratis. Kalau lo kerja, kasih hasil yang lebih rapi dari yang diminta. Analogi hari ini adalah matahari. Matahari menyinari bumi tanpa minta bayaran. Dia memberi energi kehidupan ke semua orang, baik orang jahat atau orang baik. Jadilah matahari yang murah hati. Hari ke-6 adalah hari negosiasi dan kebaikan hati. Hari ini kita belajar seni menang bersama. Kita pakai strategi Roger Fisher dan Gary Vaynerchuk. Musuh lo hari ini adalah rasa ingin menang sendiri dan ketakutan akan konflik. Misi lo hari ini adalah mencari jalan tengah atau win-win. Mungkin lo beda pendapat sama pacar mau makan di mana, atau beda pendapat sama teman mau main kemana. Jangan ngalah terpaksa dan jangan maksa kehendak. Tanya kenapa lo pengen ke sana. Cari akar keinginannya. Lalu cari solusi ketiga yang memuaskan kedua pihak. Praktekkan candor atau kejujuran yang baik. Kalau ada teman lo yang salah, tegur dia. Tapi tegur 4 mata dan pakai bahasa yang lembut. Bilang, bro, gue ngomong ini karena gue peduli sama lo. Kritik perilakunya bukan orangnya. Kebaikan bukan berarti lemah. Kebaikan berarti lo cukup kuat untuk berkata jujur tanpa melukai. Analogi hari ini adalah jembatan. Lo ada di satu tebing, orang lain di tebing seberang. Jangan teriak-teriakan. Bangun jembatan biar kalian bisa ketemu di tengah. Hari ke-7 adalah hari evaluasi dan pertumbuhan. Hari ini adalah hari istirahat dan refleksi. Kita duduk bareng Carol Dweck dan Chip Heath. Musuh lo hari ini adalah rasa puas diri atau rasa putus asa. Misi lo hari ini adalah melihat ke belakang dengan jujur. Ambil waktu 1 jam di sore hari. Jauhkan gangguan. Tanya sama diri lo sendiri. Apa yang berhasil minggu ini? Apa yang gagal total? Mungkin lo gagal fokus di hari Selasa. Mungkin lo kelepasan marah di hari Kamis. Nggak apa-apa, brother. Miliki growth mindset. Gagal itu bukan berarti lo bodoh. Gagal itu data. Artinya, cara itu nggak berhasil, coba cara lain. Gunakan prinsip switch.
Ubah lingkungan lo buat minggu depan. Kalau lo gagal fokus, karena HP, taruh HP di ruangan lain besok. Kalau lo gagal, olahraga siapin sepatu lari di depan pintu malam ini. Permudah jalan lo untuk berbuat baik. Tutup minggu ini dengan rasa syukur. Lo udah mencoba. Lo udah satu langkah lebih baik dari lo yang minggu lalu. Analogi hari ini adalah petani. Petani nggak cuma tanam benih lalu ditinggal tidur. Dia cek tiap minggu. Ada hama nggak? Kurang air nggak? Hari Minggu adalah hari lo merawat ladang jiwa lo. My brother, 7 hari ini cuma permulaan. Latihan soft skill ini adalah gaya hidup, bukan obat sekali telan. Akan ada hari di mana lo capek dan kembali jadi pria pemarah. Akan ada hari di mana lo egois. Itu manusiawi. Jangan benci diri lo. Cukup sadari, tarik napas, dan mulai lagi dari hari pertama protokol ini. Karakter lo adalah takdir lo. Kalau lo bisa menguasai diri lo sendiri, lo bisa menguasai dunia. Orang-orang akan datang ke lo. Peluang akan mencari lo. Uang akan mengejar lo. Bukan karena lo memburu mereka, tapi karena lo adalah pria berkualitas tinggi yang langka. Jadilah oase di padang pasir yang gersang. Jadilah pria yang kehadirannya adalah hadiah bagi orang lain. Gue percaya sama proses lo. Selamat berlatih. Salam My Video Man, semangat bro.